Bab 047. Mendengar karangan cerita itu, Davin sungguh muak. Selain pandai berkhianat, ternyata sekarang orang-orang itu pun sangat pandai berakting. Bahkan aktingnya melebihi artis-artis di televisi dan sungguh menghayati. Sementara Pak Damar masih tertegun mendengar pengakuan sang menantu. Ada rasa sedih bercampur kecewa dalam hatinya. Karena menantunya itu terlalu cepat mencari pengganti untuk posisi sang putri. Namun ia pun sadar, usia Pak Ardi yang masih terbilang muda dengan badan yang masih sehat dan bugar, membutuhkan nafkah batin yang harus disalurkan. Berbeda dengan dirinya waktu ditinggal sang istri. Usianya sudah lumayan menua hingga hasrat untuk hal-hal seperti itu sudah tak ada lagi. Pun karena Pak Damar pun memang tak berniat mengganti nama istrinya dengan wanita manapun. Pak Damar berharap, kesendiriannya sampai ajal menjemput nanti, mampu mengantarkan dirinya untuk kembali berkumpul bersama sang istri di surga kelak. Jujur, Papi kecewa sama kamu, Ardi. Kamu terlalu cepat mencari pengganti putri Papi. Tapi semua ini terlanjur. 53. Terjadi. Jadi Papi hanya bisa pasrah dan menerimanya. Apalagi wanita itu adalah Rika. Sahabat Dina yang sudah seperti keluarga kita sendiri. Semoga saja di alam sana, Dina bisa mengerti keputusanmu, ujar Pak Damar dengan sorot mata sendu. Terima kasih ya, Pi. Saya yakin sekali, Dina pasti akan mengerti. Saya juga yakin kalau Dina justru akan ikut bahagia karena tugasnya untuk merawat keluarganya kini ada yang menggantikan. Bukan wanita lain melainkan saya sendiri, sahabatnya, timpal Rika begitu percaya diri dan tinggi hati. Benar apa yang Rika katakan, Pi. Lagi pula, rumah ini juga membutuhkan sosok wanita sebagai seorang ibu. Yang akan merawat dan menjaga seluruh keluarga, balas Pak Ardi ikut membenarkan perkataan sang istri. Semoga saja, sahut Pak Damar pelan. Vin, tolong antar kakek ke kamar. Kakek mau istirahat, lanjut Pak Damar pada cucunya itu. Biar saya saja, Pi, sambar Pak Ardi cepat. Tentu saja kini ia ingin cari muka dan meraih kembali kepercayaan sang ayah mertua. Pak Damar mengangguk pelan. Ia membiarkan menantunya itu mendorong kursi rodanya menuju kamar. Kamar yang sudah sangat ia rindukan. Sementara di ruang depan, Davin langsung mendekati Ayu yang dari tadi hanya ikut menyimak dengan sungkan. Ayo, sayang. Kita juga ke kamar, ajak Davin sambil meraih tangan Ayu. Oh, jadi ini istrimu, Vin. Kenapa gak dikenalkan sama Mami? Tanya Rika sambil menatap Ayu dari atas sampai bawah. Tante bukan bagian dari keluarga ini. Jadi saya rasa, saya gak perlu memperkenalkan istri saya pada orang lain, jawab Davin ketus. Davin, Mami ini sekarang istri papamu. Berarti ibumu juga. Panggil Mami ya, masa tante, balas Rika sambil memutar kedua bola matanya malas. Jangan harap. Karena sampai kapanpun, saya tidak akan pernah melakukannya, jawab Davin kian ketus. Baiklah, terserah kamu, mungkin kamu memang butuh waktu. Rika mengibaskan tangannya pelan di udara. Hai, kamu, istrinya Davin. Gak mau kenalan sama Mami mertua? Lanjut Rika sambil menatap Ayu. Saya, Ayu, tante, kata Ayu sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Rika. Istri papanya Davin, timpal Rika sambil menempelkan tangannya sekilas pada tangan Ayu karena ia buru-buru menariknya kembali. Davin. Mami pikir istrimu itu wanita yang modis, gaul, dan elegan. Ternyata seleramu wanita seperti ini, ejek Rika sembari menelisik penampilan Ayu yang memang sederhana. Maksudnya seperti ini bagaimana? Apa yang salah dengan penampilan istri saya? Dia cantik, baik, paham agama, pakaiannya tertutup, dan yang terpenting,
bukan pengkhianat dan suka menusuk dari belakang, timpal Davin dengan tatapan nenohok. Oh, iya, satu lagi. Jangan coba-coba ganggu istri saya apalagi sampai menyakitinya. Kalau tidak, saya pastikan tante akan ditendang dari rumah ini dan kembali ke tempat asal tante di mana dulu berada, ancam Davin tegas. Lupa? Ya, bagaimana dulu kehidupan tante sebelum diangkat oleh mama saya. Bahkan penampilan tante jauh 54. Lebih mengenaskan dibanding istri saya sekarang, lanjut Davin dengan tersenyum mengejek. Davin. Gak ada hormatnya sama sekali sama orang tua, hardik Rika tak terima. Orang tua seperti apa dulu yang harus dihormati? Lagi pula tante bukan siapa-siapa saya, jawab Davin lantang. Ada apa ini? Tanya Pak Ardi yang sudah kembali dari kamar Pak Damar. Ini, Pi. Mami cuma lagi kenalan sama menantu papi, kan kasihan sudah dinikahi Davin tapi belum dikenalkan sama keluarganya, jawab Rika dengan tatapan merendahkan. Keterlaluan kamu Davin. Menikah diam-diam tapi gak minta restu papa. Kamu anggap papa ini apa? Lagi pula, kenapa wanita seperti ini yang kamu jadikan istri? Malu-maluin keluarga aja. Padahal di luar sana banyak para anak kolega kita yang pasti bersedia jadi istrimu, sama-sama sederajat, tanya Pak Ardi yang sedari tadi sudah tak sabar untuk bertanya. Dek. Mendengar hal itu, Ayu langsung menunduk pilu. Hatinya sakit luar biasa dan matanya langsung memanas. Harusnya, sedari awal dia sadar, menerima Davin yang berasal dari keluarga berada, pasti akan mendapat hinaan seperti sekarang ini. Davin menggenggam tangan Ayu kian erat. Dia sadar, perkataan ayahnya pasti sangat melukai hati istrinya itu. Davin hanya meniru papa. Bukankah papa juga menikah diam-diam tanpa meminta restu siapapun? Dan ya, bukankah papa juga tak memilih istri yang sederajat? Papa lupa ya, kalau istri papa sekarang adalah seorang janda yang dibuang suaminya, timpal Davin begitu menohok. Davin, semakin lama kamu semakin kurang ajar. Bentak Pak Ardi tak terima. Sudahlah, Pak, gak perlu teriak-teriak. Nanti kedengaran kakek. Apa mau Davin bongkar sekalian bagaimana kelakuan papa yang sebenarnya? Jangan lupa, Davin masih menyimpan bukti pernikahan diam-diam papa jauh sebelum mama meninggal. Davin juga sudah mengantongi banyak bukti tentang dana perusahaan yang selama ini diselewengkan papa demi menyenangkan istri baru papa yang matre itu, ancam Davin dengan wajah santai. Kalau sampai sekarang Davin masih diam, itu karena Davin masih menghormati papa sebagai ayah kandung Davin. Tapi kalau papa sudah semakin keterlaluan dan tidak bisa diajak kompromi, dengan terpaksa Davin akan mengatakannya pada kakek. Ya, paling resikonya papa diminta pergi dari rumah ini sekaligus dipecat dari perusahaan. Apalagi sekarang kakek sudah tak memiliki alasan untuk mempertahankan papa. Toh mama yang merupakan putri kandung kakek juga sudah meninggal. Papa sekarang tak lebih dari seorang menantu yang menggantungkan hidup dari perusahaan kakek. Perusahaan yang sebentar lagi akan jatuh ke tangan Davin yang merupakan cucu satu-satunya di keluarga ini. Jadi, papa jangan pernah berharap bisa menguasai perusahaan itu lagi. Karena mulai sekarang, Davin yang akan turun langsung. Kalau papa bersedia bekerja di bawah kepemimpinan Davin, mari kita lakukan. Tapi kalau tidak bersedia, silakan angkat kaki dari perusahaan. Cari tempat lain yang mau menerima papa bekerja. Jangan lupa, ajak juga anak tiri yang begitu papa banggakan itu, tukas Davin panjang lebar. Di akhir kalimatnya, ia sempat melemparkan tatapan tajam pada Raka yang sedang berdiri dengan kedua tangan terkepal erat. 55. Merasa sudah cukup mengeluarkan unek-uneknya, Davin lekas mengajak Ayu menuju kamar yang akan ditempati mereka. Melewati Pak Ardi,
Rika dan Raka yang masih mematung mendengar semua penuturan Davin. Bagaimana ini, Pi? Masa iya papi kalah sama anak sendiri? Ingat loh, selama ini papi yang sudah bekerja keras memajukan perusahaan. Masa sekarang jadi Davin yang tinggal meneruskan? Enak sekali. Kalau Davin yang memimpin perusahaan, di mana wibawa papi, harus menuruti ini itu semua perintah anak sendiri. Kasian Raka juga. Davin pasti sengaja mempersulit Raka karena masih dendam tentang masa lalunya, tutur Rika memanas-manasi sang suami. Rika yang sudah berbulan-bulan ini hidup mewah dan bergelimang harta, bebas pergi kemana saja dan menembeli apa saja tanpa perlu melihat harga, mulai merasa ketar-ketir karena takut semua kemewahan itu akan terhenti. Pun ia juga khawatir akan nasib putra satu-satunya yang begitu disayanginya itu. Papi juga bingung, Mi. Papi gak bisa berbuat apa-apa untuk sementara ini. Lebih baik kita ikuti saja dulu kemauan Davin. Nanti kedepannya baru dipikirkan apa yang harus papi lakukan, timpal Pak Ardi sambil menyugar rambutnya kasar. Semoga saja Davin gak bertindak semena-mena sama kita, Mi, kata Raka yang merasakan kekhawatiran yang sama. Semoga saja. Pak Ardi menyahut lesu. Mending sekarang kamu buruan berangkat kerja. Sudah siang ini. Jangan sampai Davin tahu kalau kamu sering sekali datang terlambat ke perusahaan. Bisa-bisa hal itu dijadikan alasan untuk benar-benar mendepakmu, lanjut Pak Ardi pada anak tirinya. CKK, padahal Raka masih ingin santai dulu, jawab Raka malas. Dengan langkah berat, ia terpaksa segera beranjak menuju kamarnya untuk bersiap. Silakan masuk Nyonya Davin Mahesa. Kelakar Davin sembari membuka pintu kamarnya lebar-lebar. Raut wajahnya berubah menjadi penuh senyuman. Tak lagi ketus dan dingin seperti tadi. Masya Allah, ini kamar kita, Mas. Tanya Ayu dengan bola mata bergulir ke kanan dan ke kiri. Memindai setiap sudut ruangan beserta barang-barang yang sangat komplit di dalamnya. Iya, dong. Mulai hari ini kamar kita. Tempat pribadi kita untuk saling bertukar cerita, juga, bercinta, jawab Davin diakhiri kerlinganan mata nakal. Ish, bisa aja. Ayu menahan senyum malu-malu. Ia lalu melangkahkan kakinya semakin maju ke dalam. Matanya terus saja meneliti setiap barang mewah yang ada di kamar berukuran luas itu. Tangannya sesekali memegang barang-barang yang ada di sana. Ranjang berukuran besar dengan kasur yang empuk, lemari pakaian yang menjulang, TV besar lengkap dengan audionya, juga sofa mewah yang kainnya begitu lembut. Di kamar itu juga sudah ada meja rias dan rak buku di samping meja yang sepertinya meja kerja Davin. Karena ada laptop di atasnya. Tak ketinggalan, Ayu juga melangkahkan kakinya menuju kamar mandi yang ada di kamar itu. Matanya terbuka lebar saat melihat isi kamar mandi bak di hotel-hotel berbintang. 56. Gimana? Kamu suka gak kamarnya? Sama kamar mandinya juga, tanya Davin sambil memeluk sang istri dari belakang. Ayu mengangguk haru. Suka sekali. Aku seperti masuk ke dunia mimpi. Nah itu, tempat buat kita nanti berendam bareng. Ikhtiar biar cepat-cepat punya malaikat kecil, goda Davin sembari menunjuk bathtub yang ada di kamar mandi. Atau, kita bisa mandi sambil main air bareng di bawah air shower sana, lanjut Davin dengan tangan menunjuk ke tempat khusus air shower yang dikelilingi dengan pintu kaca. Ish, pikirannya ke sana mulu, timpal Ayu sambil mengulum senyum. Namanya juga belum pernah dapat jatah. Jadi kepikiran mulu, balas Davin diakhiri tawarnya. Sabar. Masih 6 atau 5 hari lagi, balas Ayu dengan senyum lebarnya. Cek, lama amat. Bisa dipercepat gak sih? Timpal Davin berdecak. Sabar. Ayu menyahut dengan senyum kian lebar.
Saat Ayu kembali melangkah meninggalkan kamar mandi, kakinya tiba-tiba terhenti di depan sebuah figura foto yang dipajang di atas nakas. Bersebelahan dengan lampu tidur. La mengambil figura itu lalu menatapnya. Ini foto Mama, iya. Cantik sekali, puji Ayu. Kelembutan dan kesabarannya sudah bisa terbaca dari parasnya. Bercahaya, lanjutnya lagi. Iya, Mama memang secantik itu, bukan hanya wajahnya tapi juga hatinya, timpal Davin dengan seulas senyum tipis. Ia sungguh bangga bisa terlahir dari rahim sang ibu yang tetap terjaga nama baiknya selama berada di dunia. Mas, aku minta maaf, ya, kata Ayu tiba-tiba setelah meletakkan kembali foto itu. Aku minta maaf, kalau aku terkesan memalukan di hadapan keluarga Mas. Aku terlalu sederhana untuk orang sepenting Mas, lanjut Ayu rendah diri. Syat. Jangan bilang seperti itu. Aku mencintaimu dengan tulus. Bukan hanya karena paras rupa tapi karena semua yang ada di dalam dirimu, aku sama sekali tak malu sedikit pun, aku justru bangga memilikimu, pokoknya kamu harus ingat. Kamu gak boleh merasa rendah diri di hadapan siapapun. Apalagi hanya di hadapan istri baru Papa. Dia sungguh tak ada apa-apanya dibanding dirimu. Kamu cantik, kamu istimewa, kamu spesial di mataku. Dan aku minta, kamu jangan mau direndahkan apalagi diperbudak oleh orang lain. Ingat, tuan rumah sesungguhnya di rumah ini adalah kakek. Juga aku sebagai ahli waris nantinya. Jadi, kamu jangan mau direndahkan oleh orang-orang yang hanya menumpang saja. Kakek dan aku lebih berkuasa di rumah ini. Pun dengan dirimu yang sekarang adalah istriku. Ya. Kalau ada yang berani-berani menyakitimu, jangan sungkan untuk melawan. Aku gak mau harga dirimu sebagai istriku diinjak-injak oleh orang lain, lanjut Davin. Dalam hatinya, ia mulai khawatir jika istrinya itu akan diperlakukan buruk oleh ibu tirinya selama ditinggal Davin bekerja. Terlebih Davin tahu persis, jika Ayu adalah wanita yang terlalu sabar dan seringkali mengalah. Mas gak perlu khawatir. Aku bisa jaga diri, timpal Ayu. Meski dalam hatinya, tentu kekhawatiran itu ada. Oh, iya. Sepertinya aku harus ke yayasan untuk mencari orang yang akan merawat kakek. Mulai besok, orang itu harus sudah ada di sini, ujar Davin. 57. Kenapa harus cari perawat segala, Mas? Kan ada aku. Aku juga bisa kalau hanya merawat kakek. Apalagi kan sekarang aku gak bekerja, timpal Ayu cepat. Sayang, aku menikahimu untuk menjadikanmu istriku. Bukan untuk kepentingan lain. Aku memang memintamu menemani kakek, tapi bukan berarti harus merawatnya juga. Kanmu cukup perhatikan, apakah orang yang merawat kakek nanti, bekerja dengan baik atau tidak, beber Davin sambil menangkup kedua pipi sang istri. Tapi aku beneran ikhlas kok, Mas, kalau harus merawat kakek. Menyuapinya, mengajaknya jalan-jalan di taman. Aku sama sekali gak keberatan, karena ini juga salah satu bentuk baktiku pada keluarga Mas. Apalagi aku sudah tidak memiliki ibu mertua. Aku tidak pernah bisa berbakti padanya dan mengucapkan terima kasih karena telah melahirkan laki-laki sebaik dirimu, sahut Ayu sungguh-sungguh. Kamu boleh melakukannya. Kamu boleh menyuapi kakek, mengajaknya jalan-jalan, atau apapun itu. Aku sama sekali tidak melarang. Bagus malahan. Kamu bisa semakin dekat dan akrab dengan kakek. Tapi, aku tetap tidak ingin semua itu menjadi pekerjaan wajib yang harus selalu dilakukan setiap hari. Aku akan tetap mencari orang untuk merawat kakek. Anggap saja untuk temanmu di rumah ini agar tak kesepian, kukuh Davin dengan pendiriannya. Baiklah. Kalau Mas maunya seperti itu, balas Ayu akhirnya hanya bisa pasrah. Tapi, aku boleh kasih saran gak, Mas? Tentu saja boleh.
Katakan. Pinta Davin dengan tatapan lekat. Bagaimana kalau kita minta Mbak Nuri buat bekerja di sini? Kasian, dia bilang butuh pekerjaan untuk menafkahi anaknya. Sepertinya dia orang baik kok. Telaten juga. Selain itu, aku sama dia sudah lumayan kenal. Jadi gak akan terlalu canggung, saran Ayu. Gimana ya? Tapi dia masih muda loh. Gak beda jauh sama kamu. Emang kamu gak khawatir? Gak cemburu gitu? Timpal Davin ingin memastikan.